Hai, perkenalkan, nama saya Stefania Sinambela, NIM 11930011 dari Prodi Teknik Lautan. Saya Tato Alfia, NIM 1191900049 dari Prodi Teknik Industri. Saya Tani Esther, NIM 1191900067 dari Prodi Teknik Industri. Saya Francia Bigita, NIM 1194100041 dari Prodi Sains Aktuaria. Dan saya Yose Margareta Siaan, NIM 1191900045 dari Prodi Teknik Industri. Nah, di video kali ini kami kelompok 1 TPB 13 akan membahas seputar kompor induksi. Selamat menyaksikan. Kompor induksi merupakan kompor yang tanpa adanya nyala api. Kenapa bisa? Karena pada logam terkena induk medan akan tercipta eddy current atau arus pusat yang arah melingkar dan melingkupi medan magnet. Nantinya akan menembus logam sehingga menyebabkan panas. Perlu diketahui bahwa kompor induksi tidak menghasilkan panas, akan tetapi menginduksi. Kompor ini dibuat dengan induksi elektromagnetik dengan teknik pemanasan menggunakan bahan pengantar listrik. Cara kerjanya sebagai berikut. Pertama, sumber AC yang merupakan arus bolak-balik didapat dari power source, kemudian akan diubah menjadi DC di konverter, lalu arus pada inverter akan kumparan induksi, sehingga akan terbentuk medan magnet yang sangat kuat dan cepat berubahnya. Kemudian, benda konduktor yang terbuat dari logam diletakkan di atas kompor dan akan bersentuhan dengan medan magnet, lalu akan muncul induksi tegangan dan arus pusar. Setelah itu, akan terbentuk flux magnetik yang dapat menembus logam. Kali ini, nilai arus yang mengalir akan mengikuti besarnya sesuai dengan nilai beban yang masuk. Seberapa efisiensi kompor induksi ini? Lebih efisien mana jika dibandingkan dengan kompor lain? Untuk mengetahui seberapa efisien kompor induksi dalam persen dapat ditentukan dari rasio antara energi panas yang dihasilkan sebagai output dengan energi panas yang digunakan sebagai input, lalu dikali dengan 100. Rumusnya yaitu N% sama dengan Q out per Q in dikali 100 sama dengan M air dikali C air dikali delta T kecil per V dikali I dikali PV dikali delta T besar dikali 100, di mana M air adalah massa jenis air dalam satuan Joule. C air adalah jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu dari 1 gram zat dalam satuan Joule. Delta T kecil adalah perubahan suhu dalam satuan Celcius. V adalah tegangan masukan atau input dalam satuan volt. PV adalah power factor. Dan delta T besar adalah perubahan waktu dalam satuan detik. Kelebihan dari kompor induksi. Yang pertama, lebih aman dan praktis karena tidak membutuhkan gas dan tidak ada api. Hal tersebut dapat mencegah dari kebocoran gas dan luka bakar. Yang kedua, ramah lingkungan. Kompor induksi lebih hemat energi 30% dibandingkan dengan kompor gas biasa. Yang ketiga, lebih sehat. Dengan menggunakan kompor induksi, kadar oksigen tidak berkurang karena tidak ada proses pembakaran, maka tidak ada asap yang muncul. Yang keempat, adanya fitur tambahan seperti future time, touch control, atau automatic pan size recognition. Itu kompor dapat mendeteksi ukuran dan bentuk peralatan masak dan menyesuaikan dengan daya listrik. Child lock, fitur yang mencegah anak-anak bermain dengan kontrol kompor. Boost, itu fitur yang memasak lebih cepat. Automatic safety out of, fitur ini dapat membuat kompor mati secara otomatis jika air sudah mendidih. Di sisi lain, kompor induksi masih ada kekurangan. Yang pertama, alat masak yang dapat digunakan terbatas. Hanyalah alat masak yang dapat bereaksi dengan magnet yang dapat digunakan. Contohnya stainless steel.
Selain hanya dapat bereaksi dengan magnet, peralatan yang juga hanya dapat digunakan jika permukaan alat tersebut datar. Lalu, saat memakai kompor induksi, haruslah lebih berhati-hati, karena alat masak yang digunakan bisa saja dapat menggores permukaan kaca kompor dan membuat kinerja menjadi menurun. Kompor induksi ini juga membutuhkan daya listrik yang besar, sekitar 200-2200 watt. Kompor induksi ini terbilang lebih mahal daripada kompor gas atau kompor listrik pada umumnya. Kompor induksi dijual dengan harga kisaran 520.000 sampai 1.185.000 untuk satu tungku. Dengan terciptanya kompor induksi menghasilkan sebuah pengembangan, yaitu pengembangan kompor induksi dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan gas bumi, yang dimana kompor gas yang digunakan masyarakat pada saat ini masih dihasilkan dari gas bumi, yang apabila gas bumi tersebut terus-menerus digunakan mengakibatkan pasokan gas bumi akan menipis bahkan habis. Selain itu, pengembangan kompor induksi dapat digunakan oleh masyarakat apabila sewaktu-waktu tidak adanya lagi pasokan gas untuk kompor gas.